Jumpa kembali dengan saya Bapak Charles Sihotal di pelajaran agama Katolik kelas 5 SD. Hari ini kita akan mempelajari bab 4 bagian C, yakni Yesus mengajarkan pengampunan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kamu nantinya mampu menyebutkan dampak sebuah pengampunan. Yang kedua, kamu mampu menjelaskan sikap Yesus terhadap perempuan yang berzina. Anak-anak yang terkasih, minggu lalu kita telah menyaksikan bersama penjelasan Bapak mengenai teladan Yesus dalam menghadapi cobaan yang diberikan iblis di padang gurun. Sebelum kita memasuki materi hari ini, Bapak ingin memberikan pertanyaan kepada kamu terkait pembelajaran kemarin. Nah, baik anak-anak yang terkasih, pertanyaan yang pertama, ada berapa kali cobaan yang dialami oleh Yesus? Iya, ada sebanyak 3 kali. Pertanyaan yang kedua, berapa lamakah Yesus berpuasa? Bagus, Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Pertanyaan yang ketiga, di manakah Yesus berpuasa? Iya, Yesus berpuasa di padang gurun. Pertanyaan yang keempat, siapa yang mencoba Yesus? Iya, sudah pasti iblis. Dan pertanyaan yang terakhir, sebutkan 3 godaan yang dialami oleh Yesus. Ayo, coba kamu sebutkan. Baik, cobaan yang pertama, mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, menyembah iblis. Dan yang ketiga, menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah. Baik anak-anak yang terkasih, pernahkah kamu diganggu oleh teman sebaya kamu? Atau adik? Atau abang kamu? Nah, ketika kamu diganggu, bagaimana reaksi kamu? Iya, umumnya seseorang ketika diganggu memunculkan reaksi yang tidak menyenangkan karena kita merasa terganggu oleh sifat seseorang yang tidak baik terhadap kita. Itu adalah hal yang wajar sebagai manusia yang biasa. Namun, apakah kita harus memusuhinya? Baik, anak-anak yang terkasih, memusuhi tidaklah sesuatu solusi yang baik dalam menjalin kasih bagi sesama. Tindakan yang harus kita lakukan adalah menegurnya dengan sabar dan memaafkannya agar ia tidak mengulanginya lagi. Harapan kita bagi ia adalah sebuah pertobatan agar nantinya dia menjadi orang yang baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baik, anak-anak yang terkasih, hari ini dalam Injil Yohanes 8 ayat 1-11 kita akan melihat dan mendengar bersama teladan Yesus dalam hal mengampuni orang yang kedapatan berbuat zina. Zina berarti melakukan perbuatan yang tidak pantas karena belum ada ikatan suami istri. Nah, mari kita saksikan bersama video berikut ini. Lalu semua orang pulang, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ayo, tarik ya. Tarik ke atas. Keesokan paginya ia kembali ke rumah Tuhan. Semua orang berkumpul mengelilinginya, lalu ia duduk dan mulai mengajar mereka. Guru-guru agama dan orang-orang Farisi membawa masuk seorang wanita yang kedapatan berzina dan menyuruhnya berdiri di hadapan mereka. Guru, wanita ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Hukum Musa memerintahkan bahwa wanita semacam itu harus dilempari batu sampai mati. Bagaimana pendapat guru? Mereka menanyakannya untuk menjebak Yesus agar dapat menyalahkannya. Tetapi Yesus hanya menunduk dan menulis dengan jarinya.
Ketika mereka terus mendesak, ia mengangkat kepalanya. Siapapun yang merasa tidak pernah berbuat dosa, biar dia yang pertama yang melemparinya. Kali ini dia membungkuk dan menulis di tanah. Mendengar itu, mereka semua pergi, satu persatu, mulai dari yang tertua. Tinggal Yesus sendiri dengan wanita yang masih berdiri di situ. Ia berdiri. Di mana mereka? Tidak adakah yang menghukummu? Tidak ada, Tuhan. Aku juga tidak akan menghukummu. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Baik anak-anak yang terkasih, setelah kamu menyaksikan video mengenai wanita yang kedapatan berzina, maka Bapak akan memberikan sedikit penjelasan terkait video tersebut. Baik anak-anak yang terkasih, kejadian ini berlangsung ketika Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mencari Tuhan Yesus ketika ia digerumuni orang banyak. Niat mereka adalah untuk mencobai atau menjebak Yesus dan membuat dia bersalah di hadapan pemimpin-pemimpin, termasuk pemimpin dalam pemerintahan sipil atau pemerintahan Romawi. Pokok pencobaan itu dasarnya adalah bagaimana Tuhan Yesus memandang segala perintah yang tertulis dalam hukum Taurat Musa, bahwa setiap orang yang kedapatan berbuat zina akan dihukum mati dengan dilempari batu. Nah, anak-anak yang terkasih, para pemimpin agama itu mencari kasus yang kira-kira mencolok mata. Apakah Tuhan Yesus akan mempersalahkan perempuan yang berzina dan membiarkan ia dihukum rajam sesuai ketentuan dalam hukum Taurat? Tetapi apabila Tuhan Yesus berbuat demikian, maka Tuhan Yesus akan dipersalahkan oleh penguasa sipil atau penguasa Romawi. Sebab penguasa sipil Romawi tidak akan membiarkan hukuman itu terjadi, karena hukuman semacam ini tidak terdapat dalam hukum-hukum sipil orang Romawi. Jadi kasus semacam ini dirasa cukup oleh pemimpin agama itu. Apakah Tuhan Yesus akan mengelak keputusan penghukuman itu dan membiarkan dosa yang diperbuat oleh perempuan itu? Nah, anak-anak yang terkasih, mereka menempatkan Tuhan Yesus sebagai hakim atas kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh perempuan yang berzina tersebut. Kendati hal itu mereka lakukan dengan maksud untuk mencobai Tuhan Yesus. Namun alasan yang mereka ajukan begitu sangat serius, yakni perbedaan dua hukum, yakni hukum agama dan hukum sipil. Jika menuruti hukum Taurat Musa, perempuan yang demikian harus dihukum dan dihakimi dengan cara dilempari dengan batu sampai mati. Anak-anak yang terkasih, meski hal ini jelas merupakan tipe penghakiman massa, penghakiman dalam konteks demikian tidak hanya dilakukan sebagai reaksi spontan atas tindakan, kejahatan, dan dosa perzinahan, tetapi juga semakin menemukan motifnya yang suci, yakni sebagai usaha pembelaan atas tegaknya hukum Taurat. Dengan kata lain, melempari si pendosa itu
itu dengan batu sampai mati adalah suatu kebenaran seturut hukum. Tetapi pada masa itu, hal semacam ini tidak sesuai dengan hukum sipil Romawi. Tuhan Yesus mengerti persoalan itu, bahkan lebih dalam, yaitu bahwa persoalan moralitas itu dibawa oleh mereka yang hendak menghakimi perempuan itu adalah juga orang-orang yang berdosa. Mereka merasa diri orang benar dan hanya bisa melihat serta menilai kekurangan dan kesalahan orang lain. Kemudian dia mau menghakimi. Nah, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah seperti dia tidak sedang mendengarkan mereka. Apakah yang kira-kira ditulis oleh Tuhan Yesus? Alkitab tidak menjelaskannya. Dalam beberapa tafsiran mengatakan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia sedang menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Siapa yang menulis ke-10 firman dengan jarinya di atas 2 loh batu yang diberikan kepada Musa di atas Gunung Sinai? Alkitab berkata bahwa perintah-perintah itu ditulis oleh jari Allah. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Sementara Tuhan Yesus menulis di atas tanah, ini seolah-olah menunjukkan, lihat, akulah Allah yang menuliskan hukum-hukum itu dengan jari tanganku. Dan sebenarnya ketika dia sedang menulis, orang-orang Farisi yang membawa perempuan yang terbukti melakukan dosa-dosa itu, dan inilah fungsi dari hukum Allah. Hukum ini membuktikan adanya dosa. Hukum itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sangat-sangat berdosa. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah para pendakwa itu terus-menerus bertanya kepada Tuhan Yesus, dia menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan penuh otoritas. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaknya ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu. Kemudian Tuhan Yesus membungkuk sekali lagi dan menulis di atas tanah, dan Alkitab tidak juga menjelaskan apa yang dituliskannya itu. Melanjutkan tafsiran seperti di atas tentang hal ini, dia membungkuk lagi dan menuliskan dengan jarinya. Dan sekali lagi kisah ini menggambarkan dia menulis pada 2 loh batu. Anak-anak yang terkasih, dalam kasus ini kita mendapat pelajaran yang menarik dan sangat berharga, karena Tuhan Yesus tidak melakukan satupun dari 2 hukum itu, yakni hukum Taurat dan hukum sipil. Tetapi Tuhan Yesus mengalihkan tantangan kepada orang-orang yang ingin menjebaknya. Tuhan Yesus membawa persoalan itu ke dalam hati nurani mereka. Ia mengubah kaidah hukum menjadi kaidah moral. Terlebih lagi, pada ayat 9, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus justru menghukum para pencoba-pencobanya dengan hati nurani mereka sendiri. Nah, anak-anak yang terkasih, tantangan dari Tuhan Yesus yang penuh otoritas itu, dan dengan mengembalikan masalah tersebut ke dalam hati nurani masing-masing para pendakwa, membuat para pendakwa kehilangan keberanian untuk membantah, apalagi mempersalahkan jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kepergian para pendakwa seorang demi seorang, mulai dari yang paling tua, mempertajam kisah ini bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus cukup membuat para pendakwa itu tidak merasa senang, tetapi mereka juga tidak mampu menanggapi tantangan Tuhan Yesus itu, sehingga mereka meninggalkan Tuhan Yesus dengan perempuan itu. Di lain pihak, tantangan Tuhan Yesus itu juga telah menunjukkan dan memberikan arti keadilan bagi perempuan itu. Bahkan lebih jauh, Tuhan Yesus juga menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar dengan pengampunan. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Di ayat 11, Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang."
terkasih, dari pelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita perlu meneladani sikap Yesus dalam hal pengampunan. Kita juga diajak untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Kita juga diajak untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina karena dilarang dalam perintah Allah yang ke-6. Nah, anak-anak yang terkasih, kita juga perlu meneladani sikap Yohanes Paulus II yang memaafkan penjahat yang telah menembaknya pada tanggal 13 Mei 1981. Penembak itu bernama Akka, dan ia bertobat dan masuk agama Kristen setelah Paus memberikan pengampunan dan maaf kepadanya. Semoga kita bisa menerapkan sikap mengampuni dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai putra-putri Allah yang terkasih. Nah, anak-anak yang terkasih, saya pribadi berterima kasih kepada seluruh anak-anak didik yang telah bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan secara online. Saya juga berterima kasih kepada orang tua anak didik kami yang telah menjadi guru bagi anak-anak belajar dari rumah. Tuhanlah yang membalas kebaikan bagi orang tua anak didik kami. Dan nasihat terakhir buat anak didik kami, marilah kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah kita. Semoga kita terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Terima kasih, sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam saya, Bapak Janes Rotan. Bye-bye.